CM Punk pecahkan rekor lagi untuk WWE. Goldberg akan rancang pertandingan terakhirnya. Bianca Belair tidak malu jadi tag team di WWE. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita-berita terkini tentang WWE. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video berita setiap hari. CM Punk pecahkan rekor lagi untuk WWE. Pada episode SmackDown minggu kemarin, CM Punk diumumin sama Paul Heyman sebagai anggota kelima tim Roman Reigns, Sami Zayn, dan The Usos buat ngelawan bloodline-nya Solo Sikoa di War Games. Ini pertama kalinya The Best in the World muncul lagi di WWE TV sejak 7 Oktober di Raw setelah dia ngalahin Drew McIntyre di Hell in a Cell di Bad Blood. Kembalinya CM Punk juga bikin lonjakan besar di rating SmackDown yang rata-rata ditonton 1,5 juta orang, naik 28% dari sebelumnya. Gak cuma di TV, kemunculan Punk juga bikin WWE pecahin rekor di media sosial. Selama Raw minggu ini, WWE ngumumin kalau kembalinya Punk dan Heyman dapat lebih dari 72 juta views di media sosial, jadi segmen SmackDown paling populer sepanjang tahun 2024. Heyman juga ngumumin di X kalau ini salah satu momen WWE yang paling bikin deg-degan tahun ini. Sami juga ngumumin di Raw minggu ini kalau Roman dan Punk dijadwalin buat ngobrol langsung face to face di SmackDown besok. Selain itu, Jey Uso bakal tanding lawan Jake Fatu di War Game Advantage Match. Menurut kalian, apakah CM Punk itu lebih besar dari Cody Rhodes? Komen di bawah. Goldberg akan rancang pertandingan terakhirnya. Sebelumnya udah diumumin, WWE Hall of Famer Goldberg bakal punya pertandingan terakhirnya di tahun 2025. Ini bakal jadi comeback Goldberg ke ring setelah terakhir kali tanding tahun 2022. Dalam podcast Carcast, Goldberg cerita kalau dia terlibat langsung dalam merencanakan pertandingan terakhirnya. Dia bersyukur banget punya kesempatan kayak gini. Gak banyak hal di dunia ini yang kasih kita kesempatan buat ngerencanain game over kita sendiri, ujar Goldberg. Aku bisa bantu atur semuanya dan itu luar biasa. Aku bener-bener bersyukur. Goldberg juga bilang dia punya waktu panjang buat persiapan sebelum kembali ke ring. Aku punya banyak waktu buat pulih habis pertandingan ini, jadi aku bakal all out, kata Goldberg. Aku punya berbulan-bulan buat siapin sesuatu yang cuma bakal makan waktu 15 menit di ring. Persiapannya jauh lebih berat daripada performanya. Tapi di akhir hari, aku selalu kasih standar tinggi buat diriku, dan aku yakin fans bakal puas banget dengan apa yang aku bawa nanti. Menurut kalian, siapa yang harus jadi lawan terakhir Goldberg? Komen di bawah. Bianca Belair tidak malu jadi tag team di WWE. Bagi banyak pegulat yang sukses di kompetisi tunggal, membentuk tag team sering dianggap sebagai turun kasta. Tapi hal itu nggak berlaku buat Bianca Belair. Dalam wawancaranya dengan Cheap Heat Wrestling, Bianca bilang dia menikmati perannya sebagai salah satu dari WWE Women's Tag Team Champions. Dia juga bilang usahanya untuk membuat tim ini hebat sama seriusnya dengan saat dia jadi bintang tunggal. Divisi tag team lagi panas-panasnya sekarang, kata Bianca. Aku kasih semua yang aku punya buat tim ini. Aku bangga banget sama apa yang udah kita capai. Bareng partnernya, Jade Cargill, Bianca sekarang lagi di masa jabatan kedua sebagai juara tag team. Bianca juga kasih kredit ke suaminya, Montez Ford dari Street Profits, yang banyak ngajarin dia soal seluk-beluk tag team wrestling. Montez itu jagonya kolaborasi, ujar Bianca. Dia selalu bilang, kerjasama dong, kalian kan tim. Dia juga bantu banget pas kita nyusun finishing move tim ini. Banyak banget gerakan yang dia bantuin, termasuk dinamika tim kita. Aku sering banget lihat dia sebagai inspirasi, karena menurutku Street Profits itu tim yang underrated banget. Aku belajar banyak dari dia. Bianca juga sempat kembali ke kompetisi tunggal, meskipun cuma semalam di episode Raw minggu ini. Dia berhasil ngepin Nia Jax dalam pertandingan buat nentuin tim mana yang dapat keunggulan di War Games. Sayangnya, dia nggak bakal tanding tanpa partner biasanya karena Jade Cargill cedera dan posisinya digantiin sama Bayley. Sementara itu, suaminya Montez Ford kelihatannya nggak sepuas itu sama kondisi divisi tag team sekarang. Dalam beberapa wawancara, Montez sempat kasih kode kalau dia kurang puas dengan posisi The Street Profits saat ini. Menurut kalian, apakah Bianca harus jadi pegulat solo lagi? Komen di bawah. Sami Zayn campur aduk tentang kembalinya CM Punk ke WWE. Di episode terbaru WWE Playback, Sami Zayn dan beberapa bintang WWE lainnya nonton bareng pertandingan Men's War Games match dari Survivor Series tahun 2023 yang ditutup dengan kembalinya CM Punk. Ketika ditanya soal reaksi pertama dia saat musik CM Punk dimainkan, Sami cerita ada perasaan campur aduk. Gimana ya? Agak sulit dijelasin, kata Sami.
Si Empang itu karakter yang menarik. Udah banyak cerita soal naik turun hubungan dia sama orang-orang, baik di dalam maupun di luar ring. Ada hal yang belum selesai antara aku dan dia waktu itu. Tapi Semi bilang akhirnya mereka ngobrol dan nyelesain apa yang perlu diselesaikan. Akhirnya yang penting itu reaksi fans. Apa yang aku pikirkan gak terlalu penting dibanding apa yang fans rasain. Tambahnya, menurut kalian, apakah kalian ingin melihat si Empang lawan Sami Zayn? Komen di bawah. Update cedera parah Jade Cargill. Sayangnya, butuh waktu cukup lama sampai fans WWE bisa lihat Jade Cargill bertanding lagi. Juara tag team wanita ini diserang di belakang panggung di episode SmackDown minggu kemarin dan WWE ngumumin kalau dia mengalami beberapa cedera akibat serangan itu. Faktanya, Cargill beneran cedera dan harus istirahat dari ring. Di Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer ngasih spekulasi soal berapa lama Cargill bakal absen, sekaligus alasan kenapa cedera pastinya belum diumumin. Aku dengar minimal 3 bulan, kata Meltzer. Tapi anehnya, jenis cedera yang sebenarnya itu dirahasiain banget. Aku udah tanya beberapa orang di perusahaan dan mereka bilang bahkan orang-orang terdekat Cargill pun nggak tahu pasti cederanya apa. Tapi ini beneran cedera, cuma apa jenisnya masih misteri. Meltzer dan co-host Brian Alvarez curiga cederanya adalah meniskus yang sobek karena biasanya butuh waktu 3 bulan buat pulih. Dan itu juga disebutkan WWE sebagai salah satu cedera yang dialami Cargill pas diserang di SmackDown. Dengan absennya Cargill, banyak rencana yang harus diubah. Posisi dia di War Games digantiin sama Bayley, Lash Legend juga diangkat buat gantiin dia di turnamen Women's United States Championship dan Meltzer percaya kalau Cargill dan Bianca Belair kemungkinan bakal dicopot dari gelar Women's Tag Team Championship mereka. Menurut kalian, apakah Jade Cargill harus kembali dan menantang Bianca Belair? Komen di bawah. Rey Mysterio sudah make a wish 100 kali. WWE baru aja umumkan di X kalau Hall of Famer Rey Mysterio mengunjungi kantor pusat Make-A-Wish untuk merayakan pencapaian 100 permintaan yang dia kabulkan. Rey juga reunian sama Max, alumni dari program Wish dan bahkan dapat hadiah topeng khusus dari CEO Make-A-Wish, Leslie Motter. Meskipun udah 49 tahun, Rey Mysterio masih aktif sebagai superstar WWE. Dengan berbagai cedera yang dia alami selama karirnya, Rey mengandalkan pengobatan modern buat menjaga tubuhnya tetap fit. Dalam wawancaranya di ComplexCon bareng Adrian Hernandez dari Unlikely, Rey cerita soal terapi stem cell yang dia jalani. Luar biasa, kata Rey. Thanks to stem cell dan teknologi modern seperti cold plunge, infrared sauna, semua alat itu berperan besar buat aku bisa lanjut sampai sekarang. Tapi jelas, stem cell yang paling ngaruh. Itu bikin proses penuaan aku jadi lebih lambat. Menurut kalian, apakah Rey Mysterio itu babyface terbesar kedua setelah John Cena? Komen di bawah. Ya udah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 7.500 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can hold. I wish we were